Ya, pertanyaan dari eh, Kakak Citra Waten. Kak Andi, saya mau bertanya. Kalau untuk pemula, saat ini konten-konten apa yang bisa menaikkan followers? Nah, Hmm. mungkin bisa Ya, langsung dijawab untuk Kak Andi. eh, Betul, kalau silahkan. kalau sekarang itu konten yang paling disuka itu adalah konten yang menginspirasi, baik dalam apapun kayak termasuk komedi gitu kan menginspirasi. Kita bicara komedi, bicara inspiring, nah itu sangat disukai orang. Tapi balik lagi gini, kalau saya mending karena gini. Kalau awal mungkin kita masih enak, tapi kalau lama-lama tuntutan konten semakin tinggi, itu jadinya ribet sendiri gitu. Karena kita mencoba mengikuti keinginan pasar, akhirnya kehilangan jati diri gitu. Nah, kecuali kalau kita bisa ubah diri kita untuk mencintai konten-konten tersebut, ya udah no problem. Tapi kalau saran saya, apalagi kalau misalnya pemula, mending mulai dari apa yang kita kuasai gitu, apa yang kita senangi gitu. Misalnya kita suka nih, kayak misalnya Coach Paki senang share tentang gimana sih tips dan trik tentang seputar dunia digital marketing. Ya udah kontennya isinya itu aja terus gitu. Jadi expert lah di bidang itu. Misalnya kalau kayak saya kadang misalnya lebih sering memang cari quotes-quotes kayak gitu. Quotes-quotes yang mungkin bisa menginspirasi orang untuk ikut melakukan sesuatu gitu. Nah, itu aja terus kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya bingung, saya bingung Kak, kayak gimana gimana. Nah, makanya itu beratnya untuk menjadi seorang influencer ya itu harus konsisten gitu. Karena kan gini, kalau dibilang masalah cepet-cepetan Ji, ya udah kalau cewek kan ya udah joget-joget udah pasti naik followers ya kan gitu. Ya kan? Kalau cowok ya bikin bikin konten-konten yang kontroversi ya udah pasti naik gitu. Nah, itu pertanyaannya mau dikenal lewat mana gitu. Tapi kalau jadi jangan pernah selalu mau cepat. Sekali lagi saya bilang bahwa kita bisa optimalisasi, tapi masalah cepat cepat atau tidaknya itu adalah tergantung konsistensi. Bukan saya konten apa sekarang yang lagi bisa cepat naikkan followers, saya bikin itu nih deh. Jangan Ki. Intinya kita fokus di algoritma bahwa saat ini kecepatan informasi itu tumbuhnya kencang sekali. Makanya kenapa saya bilang tadi itu konsistensi gitu. Harus konsisten. Postingnya tiap hari kayak gitu. Misalnya ada tipsnya juga berapa postingan sih yang harus dilakukan. Intinya adalah kalau mau cepat ya kalau saya gini, mau cepat tapi tidak konsisten sama aja bohong gitu. Ya kan? Mending konsisten tapi step by step bisa naik gitu ya. Kalau ditanya lagi Kak, kalau kehabisan ide apapun mau istilahnya kalau saya bilang nyampas aja gitu ya. Yang penting konsisten gitu. Hari ini ndak ada ya sudah mau lewat misalnya waktunya udah posting apapun yang bisa diposting kayak gitu. Nah, karena fokusnya itu tadi konsistensi kayak gitu. Oke, luar biasa. Ya, masih ada satu pertanyaan terakhir ini dari siapa tadi ini? Pertanyaannya itu adalah kita konsistennya itu apakah dari segi feed atau dari segi story Instagram gitu? Atau dua-duanya harus dioptimalkan begitu? Semuanya pasti. Jadi semuanya harus konsisten, ya. Tapi memang itu konsisten itu berat sekali. Kalau tadi kan Coach Faki sudah bilang, ya fit itu minimal 1 kali sehari, one day one post lah. Kalau story ya 7 sampai 10 kali gitu. 7 sampai 10 story sehari. Itu minimal kayak gitu. Jadi harus konsisten. Nah, cuma itu tadi balik yang tadi yang mau dia bahas Coach Faki. Tapi sebentar, Pi, dia tanya, Pi. Kalau dia nggak tanya, saya jamin jawab, Pi. Intinya gitu. Kalau dari saya sih konsisten itu memang harus dua-duanya. Karena pengalaman kita handle beberapa brand itu harus dua-duanya memang kayak gitu. Nggak bisa karena gini. Tapi kalau dibilang di pertanyaannya, kalau saya kehabisan konten di feed dan story, yang mana yang harus saya prioritaskan? Ya kalau saya sih, kalau misalnya di feed kan keuntungannya yang di feed itu bisa share kita story. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa diposting di feed, utamakan yang penting ada story dulu. Karena kalau story sampai nol, itu kelihatannya akunnya mati. Kayak gitu. Kita tidak bicara algoritma ya, kita baru bicara psikologi orang yang melihat profil gitu. Tapi kalau kita bicara algoritma lagi ya tidak bisa Oke. enaknya Soras, seperti itu kayak gitu. Soras, bagaimana nih Itu suaraku? Coach Bagus nih. Paki, lanjut Kak tadi kayaknya Udah bagus. bagus.
Mantap ya. Oh iya. Enak, mantap. Bagus, Oke, jadi bagus. Enak. begini, eh, itu kalau 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 anu ya, kalau apa logikanya begini, fit itu adalah eh, yang bagus-bagus di fit, yang indah-indah gitu. Jadi kalau saya pribadi fit itu kayak kan kalau di fit itu kan kayak kalau di toko orang masuk masuk di toko langsung dilihat apa jualannya, apa ini di rumah ini apa anunya apa pajangannya begitu. Jadi kalau upayakan kalau di fit itu adalah informasi yang betul-betul orang butuhkan sama kita gitu. Dan itu sebenarnya di situ kalau bahasa marketingnya di situ proses customer journey berlangsung. misalnya contoh saya jualan kuliner. Karena saya pernah alami begitu. Saya jualan saya misalnya punya toko misalnya bakso atau coffee shop begitu. Yang saya posting itu desain selamat hari ini, selamat hari itu. Terus saya mau masuk Instagramnya, saya mau tahu berapa harganya, berapa ini, apa menunya ini, apa menunya ini coffee shop atau apa ini menunya ini kulinernya atau bakso. Itu saya cari-cari tidak ada jadi. Ini Instagram jadinya tidak informatif begitu. Jadi kita sebagai orang customer journey, ya ini ceritanya kalau yang punya usaha ya. Jadi usahakan feed-nya itu berisi informasi-informasi atau hal-hal yang ingin diketahui oleh customer kita. Nah, kalau personal branding berarti apa kalau di personal branding berarti kalau misalnya kayak saya, apa yang orang cari? Misalnya dari akun saya pertama jadwal seminarku. Sombong ya. Jadwal seminar, jadwal workshop. Jadi saya upayakan ada informasi jadwal kegiatan ini, ada kegiatanku hari ini. Bukan berarti mau menyembuhkan diri banyak event, bukan. Tapi memang biasanya banyak yang nanya, ini apa kegiatan ini, di mana saya bisa ikut seminarnya. Jadi makanya saya bilang, lihat saja di Instagram, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya edukasi. Saya lebih fit desain. Kenapa? Karena reels yang kita mau optimasi. Edukasi itu pakai reels, itu pakai video. Kalaupun misalnya mau pakai desain atau mau pakai foto, usahakan formatnya adalah captionnya itu storytelling, ya storytelling. Jadi usahakan storytelling yang Anda buatkan ya. Nanti lihat nih juga postingannya Teta toh sama saya gitu. Lihat ada kesamaannya itu storytelling semua, rata-rata storytelling. Sama event-eventnya seperti itu. Karena kan kita ceritanya nih sama-sama public speaker asik. Sama-sama ini ya biasa juga sering diundang saya juga. Jadi fit itu satu kali kalau saya satu kali sehari itu cukup sekali. Yang penting memang tadi itu. Yang penting itu tadi story. Karena story itu kayak memang tepatnya orang kepo sama kita apalagi ya. Jadi pokoknya kalau ada lingkaran-lingkaran berwarna-warni itu di depan itu seolah-olah orang mau kepoin apalagi ini yang dia posting gitu. Jadi story juga penting, tapi juga kayak banyak sekali. Cukup kayak itu dibilang 10, 15 itu sudah cukup sih. Seperti itu. Nah, ini ada kemarin kejadian sama akunnya yang di-hack. Ya, sempat di-hack. Nah, itu ceritakan dulu Teta bagaimana itu. Nah, ini ada kaitannya ini dengan masalah postingan. Silakan. Iya. Ya, jadi kemarin memang itu sempat akunku terindikasi dihack gitu, ya kan? Nah, sebenarnya ternyata setelah diusut itu bukan dihack tapi adalah sistemasi dari Instagram sendiri. Nah, ini kaitannya dengan yang dia bilang Coach Faki tadi itu adalah masalah terkait postingan tadi, konsistensi gitu. Jadi kan 3 bulan terakhir itu kemarin saya itu selalu istilahnya kayak detox lah istilahnya tuh. Jadi tiap minggu itu saya itu cuma posting Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya nggak pernah posting dan nggak bakal buka Instagram gitu. Jadi kayak ngedetox kak gitu kan. Terlalu crowded saya rasa kalau saya selalu buka Instagram tiap hari 1 kali 24 jam buka terus. Nah, saya coba terapkan itu selama 3 bulan. Nah, setelah itu saya itu dapat kontrak project lah kayak gitu kan.
yang mengharuskan saya untuk posting. Itu pertama. Terus kedua, saya dapat juga beberapa istilahnya sudah kayak harus muka aktif lagi deh, kembali muka aktif lagi untuk create konten. Bahkan saya bilang pokoknya tiap hari saya harus konsisten lagi kembali kayak gitu. Nah, terjadilah waktu itu weekend saya tetap posting gitu, langsung beberapa banyak. Yang sebelumnya saya itu nggak pernah posting. Nah, ini pelajaran buat teman-teman gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Nah, tiba-tiba pas saya mau cek Instagram, terlock akunnya. Jadi saya mau buka nggak bisa, terus diminta reset password, saya reset password tetap nggak bisa. Pokoknya tidak ada link lagi yang untuk bisa mengakses itu. Nah, saya coba cek, jangan-jangan ini akunku. Biasanya kan memang kayak saya sering posting sesuatu yang lagi rame tuh. Jadi sering sekali memang kena report gitu. Bilang, masa saya di ban gitu. Saya cek, ternyata enggak, tetap muncul gitu. Oh, enggak di ban gitu. Saya coba reset password lagi berkali-kali, sampai belasan kali kayaknya itu saya reset password, tetap tidak bisa akses. Nah, yang muncul di situ keterangan adalah unusual activity gitu. Nah, saya cobalah email ke Instagram langsung, jelaskan dulu permasalahannya, dan ternyata akhirnya saya diarahkan ke hal yang maksud dari unusual activity itu adalah aktivitas yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi selama ini kan Senin sampai Jumat saya posting, terus Sabtu Minggu itu kosong, tidak ada postingan. Nah, tiba-tiba waktu itu weekend, Sabtu Minggu saya tetap posting gitu. Jadi Instagram mencurigai bahwa akun saya diretas atau dihack ya. Jadi mereka melakukan antisipasi untuk mengunci itu akun Instagram, karena itu tidak dideteksi, bukan dari kebiasaannya, dideteksi kayak robot lah kayak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi makanya saya juga kasih tahu teman-teman, nanti kalau habis ikut ini, jangan karena saya bilang konsistensi, terus besoknya tiap hari langsung pom gitu. Pelan-pelan Ki, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau aman, ya udah baru bisa enak gitu. Karena itu tidak terjadi di satu akun. Jadi karena antisipasi itu, akhirnya saya bikin akun baru ya. Bikin akun baru, sama namanya cuma saya tambah titik, andi.mat7. Nah, waktu banyak teman-teman yang mention saya karena kejadian itu, saya kan repost. Nah, tiba-tiba saya mau reply nih, mau kak balas Ki DM-nya, terima kasih sudah share gitu. Itu diblok juga sama Instagram. Saya dideteksi bahwa saya melakukan upaya untuk menambah followers dengan cara yang melanggar komunitas lah gitu, melanggar guideline. Nah, jadi sekarang itu Instagram kayak trik sekali Ki gitu. Jadi hati-hati Ki juga kalau mau berubah. Jadi makanya sekarang tidak ada jalan lain selain konsisten. Makanya saya itu tiap hari kalau bingung mau posting apa, sembarang bisa posting gitu. Daripada kalau saya berhenti lagi, tiba-tiba posting lagi, tiba-tiba langsung di-freeze lagi akunnya, kan sayang gitu. Nah, makanya ini pelajaran juga buat teman-teman bahwa Instagram itu bisa membaca kebiasaan kita gitu. Biasa Ki, ya betul. Biasa Ki buka misalnya Instagram pagi sampai sore, terus tiba-tiba kita buka malam baru komen-komen Ki. Nah, itu bisa dideteksi sebagai itu juga. Begitupun misalnya selama ini cuma kita lihat di story-nya orang, tiba-tiba rajin Ki reply Ki. Nah, itu bisa dideteksi juga sebagai unusual activity. Nah, kayak gitu. Kalau dulu kan biasanya yang kayak begitu, kalau kita misalnya spam komen atau mungkin kayak spam follow gitu tuh. Tapi sekarang itu hal-hal yang sekecil itu pun sudah diperhatikan sama Instagram kayak gitu. Oke. Ini ada Om Deddy nih, perusuh ini. Om Deddy. Boleh foto, boleh. Iya. Om Deddy, apa kabar Om Deddy? Ya, lanjut. Oke, ya sudah sangat bermanfaat sekali ilmunya. Sudah ada juga beberapa catatan persoalan itu. Nah, sebenarnya saya masih mau buka sesi untuk pertanyaan berikutnya. Cuman sayangnya waktu kita sudah berakhir nih teman-teman. Jadi tidak dirasa bahwa ternyata kita sudah live ini selama 1 jam. Wah, nggak terasa sekali ya. Nah, saya berterima kasih kepada dua coach ini sudah meluangkan waktunya selama 1 jam bersama kita membahas persoalan-persoalan yang bahkan sudah masuk ke teknis nih. Nah, ini ada pertanyaan persoalan apakah bakal kedetek oleh robot, misal kita punya satu konten terus diupload di berbagai sosmed, Reels, TikTok, Short, dan FB. Nah, untuk pertanyaan teknis seperti ini, insya Allah
nanti dari Frame Indonesia itu akan mengadakan sebuah kelas. Ya, kita akan mengadakan sebuah kelas online untuk membahas tentang algoritma dan bagaimana cara menjadi influencer, tentunya dengan cara manajemen konten. Jadi untuk ketika kalau teman-teman punya pertanyaan lain atau apa, nanti tinggal ikuti kelas online itu. Nanti akan kami buka dan kami akan infokan kepada teman-teman. Jadi jangan lupa untuk follow Frame Indonesian Group untuk info-info menarik lebih lanjut seperti itu. Nah, aktivitas live Instagram ini dengan beberapa influencer juga akan kami sering lakukan. Jadi terus pantengin Instagram Frame Indonesia untuk dapat info-info menarik seperti itu. Nah, untuk dua coach ini terima kasih coach untuk waktunya malam ini. Saya sangat excited sekali ini karena ilmu saya bertambah lagi dengan waktu 1 jam ini. Sudah banyak sekali hal yang baru gitu yang saya dapatkan. Kebetulan saya juga konten kreator tapi hanya sebatas create dan tidak memikirkan itu. Sekarang lebih terbuka lagi wawasannya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Andi Matuju untuk waktunya, influencer centang biru kita malam ini, dan juga untuk Kakak Anda Fakih Fatur Rahman yang sering kita kenal dengan Fakih sebagai mentor soal digital marketing. Ya, dia sudah fasih. Terima kasih untuk waktunya. Untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah gabung bersama live, terima kasih juga. Nantikan untuk event-event berikutnya oleh Frame Indonesia. Sekian dari saya Muhammad Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah nonton.